belakang Persija berada di dasar klasemen. Sementara ini dia squad atau starting 11 dari Persija, Ve? Iya, kita melihat memang betul sekali banyak sekali perubahan di sini. Rotasi juga karena pemain-pemain yang tidak bisa itu, karena juga karena cedera kita di sini. Ada nama Nguranana digantikan Sarizal, Ferry Komul masuk menggantikan Fabiano, sementara Johan Juansa masuk menggantikan Devri yang sampai bermain cukup baik pada saat melawan Persib Bandung. Dan ini dia Persela, kita lihat dengan susunan pemain yang juga mendapatkan dan juga mengalami rotasi, di mana In Kyun Oh tidak turun karena akumulasi kartu, begitu juga Arif Eka Putra atas kompetisi ataupun juga di tengah. Jadi saya pikir Persela juga memberikan perlawanan yang sangat luar biasa bagi Persija Jakarta. Masih menunggu jalannya kick off babak pertama Mitra Sepak Bola. Juari sudah bersiap-siap. Dan inilah dia Mitra Sepak Bola, kick off babak pertama lanjutan Indonesia Super League antara Persija Jakarta menjamu tamunya Persela Lamongan. Saksikan Pedro Javier kali ini. Buang saya tadi bola. Arif, ya masih ada pertahanan dari Sarizal tadi. Ya, Firmansyah, pemain debutan baru yang juga dimiliki bagi tim Persija. Kita lihat di sini mendapatkan langsung tanggung jawab yang sangat berat, harus menjaga Kostas dan juga Samsul Arif, pemain yang pengalamannya lebih banyak tentunya. Kita masih ingat musim lalu Mario Kostas berhasil mengoleksi 21 gol. Berada di peringkat ketiga para jawara pencetak gol ISL musim lalu. Tentu ini merupakan sebuah rekor yang luar biasa untuk Mario Kostas. Kembali kali ini Persija Jakarta mencoba bangun serangan. Kesiapan dari para pemain belakang Persela Lamongan Mitra Sepak Bola. Gilang Angga. Kepada Lopez tadi. Balik Gustavo Lopez. Ya, kita lihat memang para pemain Persija tidak mau mengambil risiko. Ferry Komul yang kerap memang sering sekali diturunkan sebagai pemain gelandang dan memang bisa bermain berbagai macam posisi. Dipaksakan Coach Sudirman untuk menggantikan peran dari Nana maupun juga Fabiano. Kita lihat Ferry Komul melakukan pelanggaran di sini. Pemain yang didatangkan dari PSAP Sigli, Mitra Sepak Bola. Memang seringkali membantu serangan apabila dia ditempatkan di posisi gelandang dan memiliki tendangan cannonball yang cukup keras. Namun pada kesempatan sore hari ini ditempatkan sebagai pemain bertahan. Gali Sudaryono. Cukup menarik kita menyikapi bagaimana penampilan Gali di sore hari ini. Apakah akan bisa berubah? Dan sudah melakukan gol! Sebuah tandukan di menit-menit awal dari Syamsul Arif. Luar biasa, berhasil membuka asa bagi tim tamu. 0-1 skor sementara Mitra Sepak Bola. Ya, baru saja saya akan mengatakan bagaimana kita menyikapi bagaimana penampilan dari seorang Gali Sudaryono yang kerap sekali melakukan suatu kesalahan atau blunder. Dan kita lihat satu crossing dari Gustavo Lopez sangat luar biasa dengan tandukannya. Syamsul Arif menjebol gawang Persija di menit-menit awal pertandingan. Satu heading yang sangat berkelas. Dan kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Ini dia crossing mengarah ke dalam kotak penalti dan bam! Gol berkelas. Kita lihat di sudut kiri atas gawang dari Gali Sudaryono. Ya, itu dari Mitra Sepak Bola. Sebuah teknik tinggi seorang laki tentunya dalam mencetak gol-gol brilian. Dari laki sejati dengan skill luar biasa. Tentunya hanya ada di ajang Indonesia Super League. Kita saksikan ini merupakan umpan yang sangat berkelas dan tandukan yang sangat berkelas. Kita saksikan dia suasana di bench dari Persela Lamongan. Ya, secara mutlak memang kita tidak bisa menyalahkan. Ini adalah kesalahan dari seorang Gali. Kita memang tandukan yang sangat baik sekali dengan momen yang kita lihat di situ. Momen dari Samsul yang tepat sekali untuk melakukan heading tanpa ada penjagaan khusus ataupun juga duel dari para pemain belakang Persija. Ini memang sangat menyulitkan bagi seorang Gali dan tentunya semakin menjadi tekanan bagi Gali di menit-menit awal harus terbobolkan. Ferry Komul dan juga kita lihat di sini Firmansyah, Sarizal, mereka juga harus lebih fokus lagi untuk menjaga setiap lini di dalam tendangan-tendangan bola-bola mati. Ya, kita lihat di sini Coach Sudirman atau
atau jenderal sudah mulai berdiri di pinggir lapangan. Marzuki kali ini merebut bola dia tadi. Dan Zainal Arifin kali ini dan bebas untuk Persija Jakarta. Lalu kaki Ferry Komul. Tidak maksimal, kita lihat crossing dari Ferry Komul. Sangat terlihat sekali memang modal yang luar biasa diraih oleh Persela Lamongan pasca mengalahkan tim kuat Mitra Kutai Kartanegara. Tentunya suntikan motivasi pasti ada bagi para pemain, karena kita tahu juga tim Mitra Kukar bukan tim yang begitu gampang untuk bisa dikalahkan. Betul. Dan di saat mereka pun sudah kehilangan seorang pelatih, tentunya paling tidak itu adalah menjadi satu suntikan motivasi di mana mereka harus datang ke Solo ini dengan motivasi tinggi untuk bisa mendapatkan poin lagi. Sementara bagi tim Persija sendiri yang memang di pertandingan terakhir memang harus mengalami kekalahan dari musuh bebuyutannya, mereka harus bangkit dari kekalahan itu dan mereka harus mengangkat motivasi untuk menaikkan mental bermainnya. Ya, kembali kita lihat. Antisipasi tadi nampaknya juga lapangan sedikit licin, V, karena memang hujan terjadi di sana. Ini kita lihat bagaimana komunikasi antara Marzuki dan juga Gali yang tidak berjalan begitu baik. Seharusnya Gali bisa keluar untuk bisa menangkap itu bola. Namun dia tidak melakukan komunikasi dengan baik sehingga hampir saja tadi miskomunikasi dengan Marzuki. Ya memang apabila kita mencermati di laga-laga sebelumnya memang Gali kerap kali melakukan beberapa kali blunder, namun tentu saja kita tidak mengharapkan hal itu terjadi lagi dalam laga pada sore hari ini. Kembali kali ini Gustavo Lopez. Kembali, Jimmy Suparno tadi nampaknya mitra sepak bola. Mencoba peruntungan dari tendangan kaki kirinya. Pemain senior dari kubu Persela Lamongan. Kembali kali ini Persija Jakarta. Juan-Juan saya tadi. Ya, nampaknya offside Rahmat Afandi. Terlebih dahulu memang sudah didahului pemain bertahan daripada Persela Lamongan. Ya, nampak memang terkejut anak-anak Macan Kemayoran ini dengan gol cepat dari Syamsul Arif yang sudah genap mengantongi 4 gol. Ya, sebenarnya kita lihat di sini atau kita berkatakan Rahmat Afandi tidak dalam posisi offside. Betul. Masih onside karena masih ada bek kanan dari Persela. Namun Juan memang berada pada posisi offside, namun bola bukan mengarah kepada dia. Betul. Zainal Arifin. Hilang Angga kali ini. Bukan maksudnya kepada Mario Kostas. Jimmy Suparno. Gustavo Lopez. Tak-atik dia. Inilah dia. Sang dirijen di lapangan tengah. Kembali sebuah kesempatan. Dari kaki Syamsul Arif kembali yang nampaknya menjadi target man dalam laga pada sore hari ini. Harus ekstra berhati-hati. Gali Sudaryono. Sebenarnya jarang sekali kita lihat Syamsul diduetkan bersama dengan Mario Kostas dan juga seringkali Syamsul datang dari bangku cadangan. Dari pertandingan terakhir kemarin dia mau mencetak gol saat mengalahkan Mitra Kukar dan kembali diberikan kepercayaan untuk bisa bermain langsung sebagai main utama. Dan kita lihat seperti seakan-akan awalnya berada di bawah bayang-bayang para pemain lainnya, dan sekarang kita lihat Syamsul membuktikan bahwa dia pantas untuk menjadi pemain utama dalam tim Persela. Ya. Jadi memang di beberapa laga sebelumnya dari Persela Lamongan, Syamsul jarang sekali diturunkan khususnya jadi starter. Namun memang akhirnya coach Didik Rudianto atau caretaker memiliki kepercayaan tinggi terhadap dirinya. Bisa diturunkan dari sejak babak pertama dari Komu tadi diberikan kepada John Juansyah. Bertino Pugliara. Masih Pugliara. Baik sekali Pugliara. Betul sekali. Ya, apakah wasit sudah menunjuk titik putih, V? Ya. Kita akan lihat bagaimana wasit. Ya, kita tidak perlu seharusnya ada dorongan dari Gilang Angga karena memang kita melihat Robertino dijatuhkan dalam kotak penalti. Tentunya satu keuntungan bagi Persija. Betul. Bisa menyamakan kedudukan dari kejadian ini. Ini dia. Saksikan sekali lagi tiga pemain. Betul. Ini dia. Hitung otot memang pergerakan dari Robertino Pugliara. Masih lewat juga. Dan ini dia. Ya, memang tipis sekali pas di garis. Ya, betul sekali. Tackle memang ada di luar. Robertino jatuh di dalam dan memang ini putus wasit menyatakan bahwa ini harus diambil atau dilakukan tendangan penalti. Kali ini kita saksikan Pedro Javier sang eksekutor yang belum pernah miss melakukan tendangan penalti untuk Persija Jakarta. Pedro Javier dan gol!
pada menit ke-9 melalui teknik tinggi seorang laki dalam mencetak gol-gol brilian dari laki sejati dengan skill luar biasa. 1-1 skor sementara. Ya, kita lihat bagaimana ketenangan dari seorang Pedro Javier yang memang sering sekali untuk mengambil tendangan-tendangan penalti bagi tim Persija, dan dia kembali membuktikan bahwa dia menjadi predator dari titik putih. Kita lihat bagaimana bam di sudut kanan gawang dari Khairul Huda, begitu gampangnya Pedro Javier mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Keuntungan bagi Persija, dan ini adalah satu bahan untuk percobaan kembali bagi para lini bawah dari Persija, bahwa mereka begitu gampang bisa menyamakan kedudukan dan mereka akan bisa kembali kebobolan seperti yang terjadi pada saat melawan Persib Bandung. Begitu gampang komunikasi yang hilang di lini pertahanan membuat Persija kembali selalu menjadi permasalahan di sektor bertahan. Ya, 6 gol sudah dilesakan oleh Pedro Javier kembali kali ini. Sanmin tadi berikan bola kepada Khairul Huda. Johan Juansyah, masih Johan Juansyah berebut bola tadi dia dengan Gustavo Lopez. Ya, kartu sudah pasti kartu. Ya, kartu kuning pertama Mitra Sepak Bola. Keras sekali kita lihat Johan Juansyah melakukan tackling terhadap Gustavo Lopez. Ya, faktor lapangan mungkin juga yang agak sedikit licin dengan guyuran hujan. Betul. Menyebabkan memang agak sedikit sulit ya untuk mengerem. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Ya, dan nampaknya hujan juga semakin deras terjadi di Stadion Manahan Kota Solo ini. Masih sangat beruntung kita lihat di sini. Tidak direct red card diberikan. Ini dia. Wow, ya sangat keras. Ya. Dan ini langsung mengarah ke bagian tulang kering Ya, setuju dari sekali. Gustavo Lopez. Ini dia. Ya sangat pantas seharusnya Johan Juansyah mendapatkan kartu merah. Ya, begitu keras memang pelanggaran yang dilakukan terhadap Gustavo Lopez Mitra Sepak Bola. Ya, satu tindakan yang menurut saya tidak sportif. Iya. Karena langsung mengarahkan kaki ke bagian lutut, lalu juga tulang kering dari Gustavo Lopez. Ya, sangat-sangat berbahaya tentunya. Gabriel Rosa Beltram yang tidak diperkenankan main bersama Mario Sousa. Ya, Mario Sousa. Mario Sousa. Pemain yang juga pernah memperkuat Persela Lamongan tentunya. Datang untuk memberikan support. Ya, akan sangat sayang apabila kita tidak akan melihat kembali penampilan dari Gustavo Lopez dalam pertandingan hari ini apabila dia harus digantikan, karena memang lini tengah dari Persela akan sangat kehilangan seorang Gustavo Lopez sebagai jenderal lapangan tengah. Betul. Ya, tentu kita berharap semoga Lopez bisa kembali bermain agar laga ini semakin laki, semakin sengit. Kembali kali ini Persija Jakarta mencoba membangun serangan. Park Kyung-min tadi kali pada Pedro Javier. Johan Juansyah. Iya, maksud ingin melakukan placing langsung ke gawang, namun arahnya tidak begitu jelas dan akurasi tendangannya tidak begitu baik. Ada satu pertanyaan yang begitu mendatar seputar Anindito Wahyu, jarang sekali akhir-akhir ini Anindito diturunkan sebagai starter. Ya, memang kita juga tidak mengetahui bagaimana mungkin masalah kondisi ataupun juga penurunan dari penampilan Anindito mungkin yang menyebabkan dia akhirnya sangat jarang untuk diturunkan di pertandingan-pertandingan, dan pada saat pertandingan Persib Bandung pun juga dia tidak diturunkan sama sekali. Justru malah Devi Rizky, pemain muda yang lebih menonjol sekarang dan sangat berkembang di posisi sayap, di mana Anindito yang sudah mulai bisa tersaingi oleh Devi Rizky. Betul. Ya, nanti kita juga sudah merindukan dengan aksi-aksi dari spesialis tendangan bebas Anindito. Siapa tahu dalam laga sore hari dia bisa diturunkan kembali. Lemparan ke dalam kali ini Persija Jakarta. Fajar Handika. Fajar Handika pemain yang dikontrak untuk menggantikan peran dari IGD Sukadana. Iya. Pemain PSPS Pekanbaru juga mempunyai visi bermain di sektor gelandang bertahan cukup baik. Sanmin tadi jauh ke depan pada Fajar Handika. Postas kali ini. Offside ya. Dari Samsul Arif mencetak gol cepat di menit kedua tadi. Kembali kali ini Persija Jakarta tidak cermat tadi. Ya, dengan kondisi lapangan yang mungkin
agak sedikit licin dengan hujan yang mengguyur lapangan. Tentunya mungkin percobaan melalui shooting dari luar kotak penalti mungkin adalah satu solusi untuk bisa mencuri gol, karena kita akan melihat bagaimana luncurnya bola di saat mengenai atau juga mengarah ke gawang. Kadang-kala juga kasih bermasalah bagi kiper untuk menangkapnya. Licin dan juga pantulannya pasti akan lebih cepat. Gimana? Sejauh ini kita belum melihat adanya genangan air dan juga indikasi dari setiap pemain untuk mencoba melakukan shooting dari luar kotak penalti. Hilang Angga tadi. Ya, Gustavo Lopez dapat kembali bermain dalam laga pada sore hari ini setelah mengalami pelanggaran yang cukup keras tadi oleh John Juans ya. Hilang Angga kembali. Arif tadi masih dihadang oleh lini belakang dari Persija Jakarta, Roman Gulian. Ferry Komul, pemain bertubuh tinggi besar. Buang saya dari bola oleh Ferry Komul. Ya, kita lihat bagaimana cara permainan Ferry Komul yang menurut saya agak sedikit masih harus lebih banyak beradaptasi. Iya, setuju sekali. Dengan posisi dia bermain, apa yang terjadi kita akan melihat di sini. Tidak jelas tadi bagaimana pemain Persija yang terjatuh. Pakai John Juansyah sedikit meringis kesakitan di bagian belakang dari kepalanya. Kita saksikan sekali lagi mitra sepak bola dalam tayangan lambat. Oh, ya, ada sedikit gangguan siku dari Gustavo Lopez tadi. ya. Seakan-akan seperti ingin membalas apa yang dilakukannya. Dilakukan John Juansyah terhadap dirinya tadi. Dan tidak ada kartu sedikit pun diberikan wasit kepada Gustavo Lopez atas tindakan. Ya, Gustavo Lopez seolah-olah sedang menarik rambutnya tadi. Oh, kembali kali ini berbahaya. Rahmat Afandi. Masih ada Roman Gulian. Hujan pun turun semakin deras mitra sepak bola. Ya, dan kapten sekarang ada di lengan dari Rahmat Afandi, pemain senior yang memang sudah mulai mendapatkan permainan terbaiknya. Selama ini berada di bawah bayang-bayang dari Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier. Namun kita lihat sekarang dia mendapatkan tempat utama sebagai pemain inti. Sepak pojok kali ini untuk keuntungan Persija Jakarta akan dieksekusi oleh John Juansyah. Sudah dilakukan sepak pojok untuk Persija Jakarta. Oh, ditinju saya tadi oleh Khairul Huda. Firmansyah. Pelihara kali ini. Kurang cermat tadi sebuah umpan. Satu momen yang sangat bagus di saat Firmansyah memberikan long pass ke daerah sayap pada Robertino Pugliara. Namun kita lihat di sini penampilan dari Robertino masih belum dalam penampilan terbaiknya untuk memberikan crossing. Sebenarnya tadi berada pemain Persija Park Kyung-min yang siap betul untuk mendapat bola. Pertandingan semakin sedikit saja mitra sepak bola kembali kali ini. Wisparno Lopez. Kembali Persela Lamongan mencoba memancing para pemain Persija Jakarta. Salizal tadi. Supaya Lopez kali ini. Mario Kostas coba dikejar. Oh, masih lebih dekat ke tangan dari Gali Sudaryono. Ya, Persija harus bisa memainkan tempo permainan untuk bisa mengimbangi para gelandang Persela yang menurut saya juga cukup dominan. Nah, di sini alur serangan dari Persela yang selalu dimulai melalui Gustavo Lopez. Betul. Buang saya dari bola oleh Sarizal. Amankan barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Para pemain muda dan para pemain senior dari Persija nampak semakin hari semakin kompak. Sanmin tadi buang bola jauh ke depan. Masih ada Ferry Komul.
Bola masih berkutat di lini tengah mitra sepak bola. Semakin sengit saja laga pada sore hari ini. Kembali kali ini. Oh, salah pengertian tadi. Jimmy Suparno. Pelera tadi berikan kepada Pedro Javier. Park Kyung-min kali ini. Oh, sayang sekali. Iya. Buah sepakan dari Park Kyung-min belum mampu dimaksimalkan dengan baik. Ya, satu skema counter attack yang cukup cepat dari anak Persija melalui sayap, di mana kita lihat tadi Pedro Javier membuka ruang gerak ke sayap kanan, dan Fandi di tengah, dan juga Park Kyung-min. Bola mengarah ke Park, namun kita lihat tendangan Park dan kaki kiri yang sangat keras masih di atas gawang dari Koiril Huda. Satu momen sebenarnya yang begitu baik di saat mereka mendapatkan counter yang sangat cepat. Iya. Kita Lopez tadi. Jimmy Suparno kali ini coba diganggu Jimmy tadi. Jimmy Suparno, pemain bernomor punggung 19, berusia 29 tahun. Musim lalu mencetak 5 gol bersama Persela Lamongan. 1-1 skor sementara, dan dari statistik juga mengatakan bahwa Persela Lamongan belum pernah sekalipun menang atas Persija Jakarta, dan hanya terpaut dengan seri saja paling. Dan apakah lapangan atau stadion Manahan dapat kembali membawa berkah bagi tim tuan rumah Persija Jakarta? Dan bebas kali ini. Ya, masih menyamping dari gawang Galis Daryono. Usaha untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Han Sang-min tadi mencoba melakukan koordinasi dengan Gustavo Lopez. Ya, tidak nampak dari layar televisi Anda mitra sepak bola, hujan memang semakin deras. Dan sudah ada sedikit genangan air di sana, di lini tengah dari lapangan, kita saksikan. Kembali Jimmy Suparno kali ini. Lebar ke kanan tadi maksudnya. Berikan kepada Zainal Arifin. Pedro Javier. Oh, pleset tadi Park Kyung-min. Ahmad Afandi. Park Kyung-min. Ya, sangat cepat kita lihat bagaimana transisi dari para pemain Persela untuk turun ke daerah pertahanan untuk melakukan compact defense, sehingga akhirnya sangat sulit tadi bagi Fandi, bagi Robertino juga untuk bisa membangun skema serangan. Robertino yang lebih banyak sepertinya pemain membuka lebar lapangan. Betul. Syahrizal menjauh ke depan, masih ada Roman Gulian tadi. Kembali Syahrizal. Juansa berikan kepada Rahmat Afandi. Umpan kali ini, masih belum mampu dimaksimalkan tadi umpan dari Rahmat Afandi kepada Juansa mitra sepak bola. Ya, sudah mulai keluar dari tekanan. Kita lihat para pemain Persija yang sudah mulai berani memainkan bola dari kaki ke kaki dengan memulai serangan selalu melalui sayap. Ya. Di mana Pedro Javier dan juga Rahmat Afandi yang begitu pintar membuka ruang gerak. Kita lihat di sini para gelandang masuk dari lini kedua, namun sayang sekali umpan tarik dari Fandi tadi tidak bisa dimaksimalkan oleh Juansa. Oh, dorongan tangan Sharoni atau juga Ferry Komul. Ferry Komul nampaknya tugaskan memarking Mario Kostas, predator dari Persela Lamongan yang musim lalu melesakkan cukup banyak gol pada musim ASL 2011-2012 dengan torehan 21 gol untuk Persela Lamongan. Luar biasa pemain bertumpal ini. Gustavo Lopez. Syamsul Arif kali ini. Syamsul Arif, hampir saja kembali mengancam gawang dari Gali Sudaryono. Pergerakan dari Syamsul Arif tadi. Ya, memang Samsul tidak bisa dilepaskan begitu saja. Memang harus ada pemain yang selalu memarking pergerakan dari Samsul. Karena yang pemain ini memang, kita lihat di sini, cukup baik untuk mencari celah untuk melakukan shooting. Masih ada blocking tadi. Betul. Nampaknya masih mengenai salah satu back dari Persija Jakarta. Ya. Roman Gulian sudah bersiap-siap di sana. Sudah dilakukan kali ini. Ditinju saya tadi bola oleh Gali Sudaryono. Sebuah
kesempatan tadi dari Gustavo Lopez. Masih melambung jauh di atas Mister Gawang Gali Sudaryono, mitra sepak bola. Ya, sayang sekali kita lihat tadi bagaimana bola rebound yang mengarah kepada Lopez. Tendangannya masih terlalu tinggi dari gawang Gali Sudaryono. Permainan memang sangat terbuka. Kita lihat di sini Iwan, mereka bermain saling serang, adu serang. Namun menurut saya sebenarnya mereka juga harus berpintar bagaimana mereka untuk bisa memainkan strategi, untuk tidak selalu melakukan tekanan demi tekanan. Mereka harus bisa memainkan bola, delay permainan, untuk sementara mencari celah-celah untuk bisa melakukan juga atau mencuri peluang. Itulah mungkin yang menurut saya harus bisa juga dilakukan oleh kedua tim. Park Hyung-min kali ini sangat baik tadi berikan pada Pedro Javier. Sudah pada Bertino Pugliara. Kembali serangan berbalik dari Persela Lamongan. Ya, pelanggaran kembali terjadi. Marzuki nampaknya mencoba mematikan pergerakan dari Gustavo Lopez. Gulian nampaknya akan mengambil tendangan bebas mitra sepak bola. Ya, tentunya sebuah kerugian yang cukup besar dengan absennya Fabiano Rosa Beltram. Pemain yang biasanya juga membantu serangan. Berbahaya kali ini, Gilang Angga. Tidak cermat tadi, maksudnya berikan umpan kepada Mario Kostas. Gilang Angga sangat rajin sekali. Pemain sayap ini memberikan umpan-umpan terhadap Kostas dan juga Syamsul Arif. Kartu kuning diperoleh oleh Marzuki. Ada pelanggarannya kepada Gustavo Lopez tadi. Kali ini Persija Jakarta mencoba mengecam. Rahmat Afandi. Kita saksikan tadi mitra sepak bola. Diam-diam Rahmat Afandi kembali tampil dan bangkit. Iya, sepertinya kita lihat di sini justru malah Persija mendapatkan angin segar dalam melakukan serangan. Beberapa kali kita lihat mendapatkan peluang di daerah pertahanan Persela yang sudah mulai sedikit terbongkar. Ya, kembali kita di sini. Roman Gulian dan juga Han Sanming begitu gampang ditembus oleh para pemain depan dari Persija. Ya, sempat sedikit tidak fokus tadi lini belakang dari Persela Lamongan, dimanfaatkan dengan baik oleh Rahmat Afandi tadi. Datang secara tiba-tiba dia, langsung saja mencoba peruntungan. Namun sayang bola masih dapat diblok oleh Khairul Huda tadi. Saksikan sekali lagi Johan Juansyah memberikan umpan yang begitu baik pada Rahmat Afandi. Masih ada jagaan dari Khairul Huda, jaga gawang nomor 1 di Persela Lamongan. Jimmy Suparno tadi. Masih ada Firmansyah, Jimmy Suparno. Jimmy memang pemain Persela yang tidak pernah bisa tergantikan posisi. Iya, betul sekali. Karena memang kita lihat di posisi sektor wing kiri memang merupakan tempat sejati bagi seorang Jimmy Suparno yang juga kerap bisa mencetak gol dari posisinya tersebut. Pemain yang cukup senior dan mungkin sampai saat ini pun belum pernah berpikir untuk berpindah klub dari Persela. Betul, sangat setia sekali dia dengan klubnya Persela Lamongan. Dan bebas kali ini. Coba dikejar tadi oleh Roman Gulian, namun terlalu tinggi nampaknya. Maksud dari Zainal tadi mengarahkan bola ke tiang jauh, di mana memang ada Roman Gulian yang mungkin tadi juga akan siap untuk melakukan atau juga memberikan back pass heading ke tengah, namun bola tidak terjangkau. Gali Sudaryono tadi. Kostas kali ini. Ada Zainal Arifin di sana. Berduel dia. Hampir saya tadi bola disambut oleh Syamsul Arif kembali. Masih beruntung ada Firmansyah tadi menutup pergerakan dari Sarisdal dan juga Ferry Komul. Iya. Kali ini Amarzuki tidak mau bermain-main di lini belakang. Dibuang saya tadi bola oleh Amarzuki. Memang tidak bisa disalahkan juga peran dari seorang Ferry Komul yang memang harus dipaksakan untuk bermain sebagai stopper. Kita di sini kerap sekali Ferry Komul.
kerap sekali Ferry Komul agak sedikit lost posisi Ya. dalam penjagaan dan juga penempatan penjagaan. Ya, kita saksikan, Be. Ya. Keriuhan dari lama nih ya, kita saksikan. Semua berbaur di sana di Stadion Manahan Solo. Ya. Berjoget ria di bawah guyuran hujan. Park Hyung Min tadi. Pedro Afier yang dituju. Nampaknya ada sedikit sikutan dari Zainal Arifin. Harus sedikit berhati-hati Gilang Angga karena tadi Gilang Angga sedikit seperti menarik Pedro Afier. Betul. Harus waspada apabila tidak ingin kembali. Terjadi penalti bagi Persija. Fajar Andika menghentikan laju dari pemain Persija. John Juansa kerjasama tadi dia dengan Rahmat Afandi, kembali pelanggaran dan bebas kali ini. Ya biasanya kalau ada Anindito bola-bola seperti ini adalah bola-bola kesenangan dari Anindito. Betul. Dan ini cukup menarik, kembali ada terjadi satu pembalasan dari Gustavo terhadap John Juansa. Jelas sekali, Fe. Ya, Betul sekali. Kartu kuning bagi Gustavo Lopez. Impas ini sudah. Ini juga satu momen yang sangat ideal sekali untuk bisa mencetak gol bagi Pedro. Maupun sebenarnya Rahmat Afandi pun juga mempunyai tendangan yang sangat baik dalam bola-bola mati seperti ini. Pedro Afier di eksekutor, biasanya ini juga bola kesenangan dari Fabiano Rosa Beltram dengan tendangan cannonball-nya. Kita saksikan. Pedro Afier kali ini masih membentur pagar hidup dari Persela Lamongan tadi. Coba mengatur tempo terlebih dahulu. Offside ya. Ya, offside nampaknya betul ya. Oke. Fandi kembali terperangkap offside. Ya biasa Fe, di situasi hujan besar seperti ini kadang ada beberapa spot yang terkena atau ada genangan air di sana. Sebetulnya strategi apa yang paling efektif ya? Namun sejauh ini kita melihat belum terlalu mengganggu jalannya bola. Ya. Dan bola masih bisa dimainkan, bola-bola mendatar tentunya seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Walaupun ada genangan air namun masih belum begitu mengganggu. Jadi menurut saya pertandingan masih bisa kita nikmati dengan cukup menarik. Betul. Tidak harus menciping bola biasanya apabila terjadi. Belum saatnya. Belum saatnya. Kita masih menunggu. Dan nampaknya memang drainase yang dimiliki Stadion Manahan Solo juga Iya, cukup baik. betul. Sebuah percobaan tadi. Memang satu hal yang sangat membuat pemain merasakan kenyamanan di dalam situasi hujan dengan lapangan, kondisi lapangan yang cukup baik seperti ini. Betul. Tentunya akan semakin enak mereka melakukan sliding tackle. Iya. Kembali pada Rahmat Afandi kali ini. Kembali sebuah kesempatan kali ini. Masih belum mampu merobek gawang dari Khairul Huda dari sebuah sepakan dari John Juansa. Cukup positif sebenarnya pergerakan dilakukan oleh para pemain Persija dan juga maksud dari John Juansa. Namun sayang sekali akurasi tendangannya yang mengena terhadap bola tidak begitu baik sehingga bola tidak mengarah ke gawang Khairul Huda. Sudah beberapa peluang sebenarnya terdapat atau juga terjadi bagi tim Persija, namun sejauh ini kita melihat belum ada gol tercipta kembali untuk memberikan keuntungan. Kali Sudaryono keluar dari sarangnya tadi. Handball. Ya. Syahroni. Sepertinya Persija juga sudah mendapatkan seorang pemain inti gelandang bertahan yang berada di dalam diri seorang Syahroni. Punya tubuh yang cukup baik, sangat atletis. Dan kita lihat sini usia juga yang masih lumayan muda. Kembali Syahroni bisa memutus serangan demi serangan para pemain Persela. Betul. Zainal Arifin tadi, Roman Golian, Lopez. Kali pada Roman Golian. Sedikit terinjak nampak. Ya, ada sedikit pelanggaran terhadap Pedro Afier mitra sepak bola. Ya. Handsball memang tadi bola mengenai tangan daripada Pedro. Saksikan dalam tayangan lambat. Ya. Namun sedikit ada injakan. Ya. Namun ngeliat tadi. Ya, bola
Apalagi di situasi hujan ini biasanya para pemain mengenakan full besi, Fe. Ya. Iya. Cukup sakit apabila terjadi injakan seperti tadi. Nah, Marzuki kali ini. Oh, pelanggaran Gilang Angga. Cuma diganggu tadi oleh Gilang Angga, pemain bernomor punggung 12, berusia 33 tahun. Sempat memperkuat Persib Maung Bandung pada musim 2008 sampai 2010. Erik Omul jauh ke depan, maksudnya pada Park Hyung Min. Berbahaya kali ini serangan dari Gustavo Lopez, sang motor, sang dinamo di lini tengah bagi Persela Lamongan. Dia mampu diterima dengan baik tadi oleh Mario Costas. Kembali Pedro Javier, Avandi. Ya, baik sekali tackling dari Gilang Angga tadi. Oh, Mulai cukup fokus para pemain belakang dari Persija Jakarta. ya memang itu yang harus mereka lakukan. Mereka harus full konsentrasi. Iya. Apalagi memang di situ banyak pemain muda yang diturunkan oleh Coach Sudirman. Paling tidak untuk bisa mengeliminir kesalahan-kesalahan, mereka harus terus fokus hingga babak kedua nanti. Dan sudah mulai terlihat agak cukup lumayan penampilan dari para pemain belakang dari Persija. Ang San Min tadi. Kembali serangan kali ini melalui sektor pertahanan sebelah kanan dari Persija Jakarta. Biasanya ada Jimmy Suparno di sana. Operasi sayap kiri. Samsul Arif berikan kepada Mario Costas, tadi gagal namun masih dapat diblok oleh barisan belakang dari Persija Jakarta. Lopez kali ini. Terlalu jauh. Terlalu jauh tadi. Masih lebih dekat pada penjaga gawang Gali Sudaryono. Inilah dia ekspresi laki yang begitu fanatik bersorak mendukung tim kesayangan mereka. Ya, dengan postur-postur juga tubuh-tubuh yang bervariasi. Ya, itulah yang dibutuhkan oleh Indonesia Super League, para supporter-supporter fanatik seperti itu. Ya. Namun juga tetap harus menjaga sportivitas dan tidak melakukan tindakan anarkis tentunya. Setuju. Mario Costas. Cukup menarik kita melihat alur-alur bola dari kedua tim, main bola-bola bawah terukur dan diselingi juga dengan bola-bola crossing. Oh, ini dia kita lihat bagaimana tipikal dari permainan seorang Ferry Komul. Baik sekali. Ya, berbahaya kali di Ya, serangan. Oh, ada yang cedera seperti wasit Betul. meminta Robertino untuk menghentikan jalannya pertandingan. Oh, ya. Sedikit karena saksikan. sebutan. Ada sedikit benturan memang tadi. Apakah ini benturan dari Ferry Komul terhadap Zainal Arifin? Ya, ini dia. Nampaknya Diserobot saya bola tadi oleh Ferry. Betul, ini dia. Oh. Sepertinya sih bahu daripada Ferry Komul mengenai bagian dada. Ya, tidak ada sedikit pun mengenai wajah. Namun kenapa kita lihat di sini justru malah Zainal Arifin memegangi wajahnya. Dan sekarang kita lihat Zainal sudah berdiri dengan bujangnya. Betul. Trik para pemain sepak bola memang sangat menarik Iwan untuk disikapi. Dan tentu juga setiap wasit juga harus mengerti bagaimana friksi-friksi antara pemain di dalam lapangan dan juga trik-trik yang dilakukan sehingga tidak begitu gampang bagi para wasit untuk bisa dikelabui. Karena tidak terjadi apa-apa ya, Fe? Iya, tepat sekali. Kembali Gali Sudaryono berikan jauh ke depan. Serangan berbalik kali ini dari Persija Jakarta. Bertino Pugliara. Johan Juansyah. Umpan yang cukup baik kali ini dan kita saksikan sekali lagi. Dan sayang sekali tadi mitra sepak bola, tandukan dari Pedro Javier masih dapat dimentalkan oleh Khairul Huda, dan tadi ada Rahmat Avandi belum mampu memaksimalkan peluang yang sangat terbuka, Fe. Ya, kembali kita di sini motor serangan yang dimulai dari Robertino Pugliara dengan kemampuan skill individu melakukan dribbling yang sangat baik, memberikan bola kepada Johan Juansa, dan kita lihat crossing yang berkelas dari Johan. Pedro menang duel udara dan ini dia
masih mampu dipis oleh Koruda, namun tendangan dari Fandi masih melenceng dari gawang Koruda. Ini dia saya bilang crossing yang sangat baik sekali Ya. dari Johan Juansa dan refleks yang begitu baik dari Koril Huda. Namun ini finishing yang tidak baik dari seorang Rahmat Afandi yang sebenarnya ini adalah bola-bola kesukaan dari Fandi. Betul sekali, sebuah skirmish tadi terjadi di mulut gawang dari Persela Lamongan Mitra Sepak Bola Antv. Inilah dia partai laki, kita saksikan ekspresi dari asisten Sudirman. Ya memang sangat disayangkan Coach Iwan Setiawan tidak dapat hadir pada laga sore hari ini, Pak. Dan tentunya seperti dikatakan oleh manajer Persija Bapak Ferry Paulus, apabila memang ini hasil kemenangan bagi Persija tentunya akan menjadi obat tersendiri bagi Coach Iwan yang dalam kondisi sakit. Betul. Semoga Coach Iwan dapat terobati dengan hasil dari pertandingan hari ini. Gilang Angga tadi mencoba melewati Amarzuki. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persela Lamongan. Oh, Zainal Arifin maksudnya melakukan tendangan langsung tadi. Saksikan, inilah dia supporter fanatik Jack Mania. Javier kali ini tidak cermat tadi, maksudnya berikan pada Park Hyung Min. Mario Kostas sedikit ada di belakang dia. Ya, terlalu dalam dia bermain. Kita lihat sini memang agak sedikit jarang Kostas mendapatkan bola di depan. Justru malah pergerakan Jenal atau juga maksud saya Samsul Arif yang lebih banyak mendapatkan bola dengan pergerakannya yang cukup baik, sangat mobile dan sedikit mengubur pergerakan daripada Kostas. Agak tenggelam. Kita lihat permainan dari Kostas di hari ini. Nampaknya memang Roman Gulian menempel begitu ketat. Pedro Javier dan juga Hang Sanmin juga ditugaskan untuk mengawal pergerakan dari Javier. Fajar Handika berikan pada Dedi Indra. Kembali kali ini Jimmy Suparno di posnya. Masih Jimmy Suparno. Baik sekali. Kembali kali ini serangan dari Persela Lamongan, Zainal Arifin. Ya, cukup baik kita lihat antisipasi dari Gali. Syaroni. Baik sekali kerja sama Syaroni dan juga Park. Ya sedikit melakukan protes Rahmat Afandi. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Apakah betul Fandi dalam posisi offside betul atau tidak. Ini dia. Murni. Saya pikir masih onside untuk kedua kalinya. Saya pikir jaga garis melakukan kesalahan. Betul. Onside. Jelas sekali memang, V. Si onside. Oleh karena itu Fandi begitu melakukan protes cukup keras terhadap penjaga garis tadi. Dan nampaknya hujan pun sudah mulai berhenti. Mangulian tidak mau mengambil resiko, buang saja tahu bola tadi. Ferry Komul menipu pergerakan dari Samsul Arif tadi. Lalu Pugliara. Park Hyung Min. Masih Park. Baik-baik Fajar Handika. Syaroni kali ini. Dedi Indra berduel tadi dia dengan Pugliara. Harus ekstra berhati-hati memang para pemain belakang khususnya dari Persija Jakarta karena memang ada beberapa pemain yang itu bukan merupakan posisi aslinya. Terutama Ferry Komul. Walaupun belum begitu sempurna, namun kita lihat Ferry Komul menjalankan perannya cukup baik. Ya, kembali Mario Kostas kita lihat ada di sana. Gustavo Lopez kali ini. Arifin. Ya, sedikit tersungkur
Syahroni. Ferry Komul kali ini. Jauh ke depan. Ya, para Pedro Javier tadi maksudnya. Ya, kembali kita di sini ada pelanggaran di menit-menit akhir di daerah pertahanan Persela. Lalu di Dinder tadi, dan ini peluang yang cukup baik bagi Park Hyung-min untuk bisa melakukan eksekusi dengan kaki kirinya. Cukup berbahaya, posisi yang sangat ideal untuk bisa mengancam gawang dari Khairul Huda. Menit-menit akhir, menit-menit yang sangat rawan konsentrasi. Ada Jimmy Suparo di sana. Khairul Huda, kita saksikan. Kita mampu membendung tendangan dari Park Hyung-min, mitra sepak bola. Tambahan waktu 2 menit. Park Hyung-min sudah dilakukan. Wow! Langsung saya ditepis tadi oleh Khairul Huda. Ya, seperti tadi yang kita katakan memang akan sangat menyulitkan bagi Khairul Huda dengan posisi seperti ini. Karena Park Hyung-min punya tendangan yang cukup baik, akurasi yang terarah. Dan kembali masih ada peluang bagi Persija dari sepak pojok di menit-menit akhir ini. Dari Persija Jakarta. Ada Devi Rizky, Abdul Resaru, Anindito. Park Hyung-min kembali, sudah dilakukan. Mengarah tadi bola kepada Ferry Komul. Bermain begitu ngotot para pemain Persija Jakarta. Ferry Komul atau Syahroni. Syahroni nampaknya. Oh, masih ada Roman Gulian. Kembali untuk Persija Jakarta. Pedro Javier. Johan Juansyah. Oh. Ya, deflected tadi mengenai blocking dari pemain Persela. Kembali mendapatkan peluang di menit-menit akhir melalui sepak pojok. Ya, bisa saja ini menjadi tendangan corner terakhir di babak pertama ini. Kesempatan terakhir bagi Persija Jakarta, tuan rumah. Dapat diblok tadi oleh Khairul Huda. Buang saya tadi bola oleh Zainal Arifin. Coba dikejar oleh Syamsul Arif. Ya, tidak mau mengambil resiko, Galih Sudaryono. Masih cukup tenang Galih Sudaryono. Pemain yang memang sangat doyan untuk mengunyah permain karet sepanjang pertandingan. Lopez kembali masih membentur kepala dari Syahroni tadi nampaknya. Dan mitra sepak bola nampaknya wasit Juari sudah membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Dan skor sementara masih 1-1 lewat gol dari Syamsul Arif pada menit kedua untuk Persela Lamongan dan juga gol dari Pedro Javier untuk Persija Jakarta pada menit ke-9 tadi. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah di Indonesia Super League. Gila yang berperan sebagai pemain gelandang bertahan. Namun sekarang mereka sudah menemukan seorang Syahroni yang kelihatan sudah mulai berkembang permainannya. Dan sekarang kita lihat bagaimana Syahroni yang terus bermain di posisi itu. Dan ini mungkin Coach Iwan dan juga Coach Sudirman mungkin pasti mereka akan mencari bentuk tim terbaik mereka untuk bisa lebih baik lagi di musim yang akan datang. Kalau untuk berbicara untuk kedua supporter dan tidak menyulut para supporter baik pria maupun wanita, mereka tetap berada di sana, mereka tetap stay di sana. Nanti di babak kedua apakah serangan-serangan dari Persela Lamongan akan sedikit kendor dengan ditarik keluarnya seorang Gustavo Lopez. Tentunya ini beban kerugian untuk Persela Lamongan. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak kedua Persija Jakarta versus Persela Lamongan. Saya Iwan Sukmawan dan juga Bung Fenal Huta Barat akan kembali menemani Anda dalam laga yang cukup sengit dan cukup panas pada sore hari ini. Kembali tadi ada sedikit duel dari Syamsul Arif dan Firmansyah tadi. Ya, Firmansyah juga pemain yang baru kali ini diturunkan sebagai main inti. Biasa juga apabila Ismail tidak bisa main, Mukmin biasanya yang juga diturunkan. Namun sejauh ini Firmansyah bermain cukup baik di sektor kanan. Pelihara tadi
Masih kembali kali ini Jimmy Suparno. Syamsul Arif kembali. Ya, cukup baik dari pergerakan dari Syahrizal memotong pergerakan Syamsul Arif. Ya, dengan ditarik keluarnya Gustavo Lopez, kira-kira apa yang dia harus dilakukan oleh Persela Lamongan? Apakah dia harus bisa memaksimalkan lini sayapnya, Ya, tentunya akan menjadi peran kolektif dari setiap pemain Ya. untuk bisa menyuplai bola ke depan. Betul. Dan ini peran para gelandang. Catur juga kita lihat di sini dia masuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Gustavo Lopez. Dan artinya Caturlah juga akan berperan di sektor tengah bersama dengan Fajar Handika Ya. untuk bisa menjadi penyeimbang sektor depan dan juga belakang. Dan tentunya memang yang diharapkan adalah peran dari Jimmy Suparno di sini dan juga di sektor kanan Zainal, bagaimana mereka yang harus bisa lebih berkreasi, lebih kreatif untuk bisa melakukan serangan dari sayap dan juga memberikan crossing kepada Kostas yang sangat minim dapat mendapat bola-bola Betul. crossing. Ya, memang sepanjang babak pertama seperti yang telah diungkapkan Bung Feve tadi, Mario Kostas sedikit kikuk perannya dengan berduet bersama Syamsul Arif. Dan inilah dia harus segera menemukan jawabannya bagaimana kira-kira skema terbaik untuk Mario Kostas. Ya, nampaknya wasit menghentikan pertandingan untuk sementara, Wan. Ya, apakah karena memang asap atau hujan yang terlalu deras terjadi di Stadion Manahan Kota Solo ini. Saksikan wasit Juari, AW1 Sutikno dan AW2. Kemudian nampaknya mereka sedang sedikit berkoordinasi. Apakah faktor hujan ataukah asap karena red flare tadi? Betul. Apabila karena hujan, tentunya kita melihat bola masih bisa mengalir dengan cukup baik. Ya, Dan agak sedikit membingungkan kalau memang pertandingan ini dihentikan karena hujan. betul. Karena kita masih melihat bola masih bisa bergulir cukup baik. Nampaknya ini adalah karena memang ada sedikit ulah dari supporter. Ya, Sehingga wasit harus menghentikan dan ada pertandingan untuk sementara. ya, tapi ini merupakan berita baik sebetulnya bahwa para supporter tidak pergi begitu saja, tidak semata-mata karena hujan besar terjadi, namun mereka semakin semangat. Ya, nampaknya betul sekali pure karena red flare. Ya, satu hal sebenarnya yang agak sedikit merugikan jalannya pertandingan yang Ya. dilakukan oleh para supporter dari Persija Jakarta. Kita lihat Ya, karena memang sedikit menghalangi sudut pandang dari bola nantinya. ya, dan paling tidak juga akan sedikit mengganggu pandangan dari segi juga penglihatan mata ya, karena mungkin mengenai asap juga Ya. pasti akan agak sedikit perih. Ya, Dan itu pun berada di belakang gawang daripada Gali yang notabene adalah pemain Persija. betul. Ya, inilah dia euforia yang sangat tinggi yang terjadi di Stadion Manahan Solo. Karena memang itulah dia, ekspresi laki yang begitu fanatik, bersorak mendukung timnya. Namun kita harapkan situasi masih bisa tetap berjalan dan kondusif. Nampaknya pertandingan akan segera dilanjutkan. Sudah dilakukan dari tendangan bebas. Masuk Pak Roman. Oh, lagi-lagi Gali Sudaryono, Hampir saja. Namun untung Gali masih bisa bangkit dan kembali menangkap bola. Ya, tidak jarang memang kiper yang satu ini seringkali melakukan Blunder ya. kesalahan, blunder. Ya, salah satu contohnya seperti ini, tangannya tidak begitu lengket. Namun tidak jarang juga melakukan penyelamatan yang Iya. begini lah, Gali Sudaryono. Sempat diparkir oleh Coach Iwan Ya. dengan memainkan Adiksi Levinsio, pemain muda yang juga diturunkan saat bermain melawan Persib Bandung. Penampilan yang cukup baik dengan tekanan yang sangat tinggi pada saat bermain di Bandung tentunya. Namun untuk kali ini rotasi dilakukan, kita tidak melihat adanya Adiksi Levinsio di dalam bangku cadangan juga yang digantikan oleh Daryono untuk sementara. Ya, Adiksi juga kiper muda masa depan untuk Persija Jakarta. Pelanggaran terjadi kali ini tersepak bola. Ada Catur Pamungkas di sana, pemain yang menggantikan posisi Gustavo Lopez. Jenderal Sudirman terus saja memberikan support kepada anak-anak asuhnya. 8 kali Persija bermain di sini, 4 kali seri dan juga 4 kali mengalami kemenangan. Ya, paling tidak kita akan melihat apakah tradisi itu akan terus kembali memihak bagi Persija. Setting nampaknya
Pugliara. Satu peran yang sangat unik dari Robertino di tim Persija saat ini, kita melihat dia banyak bermain di sektor sayap sebelah kanan, dan Park Kyung Min dan juga Saroni yang banyak bermain di tengah. Dan yang sangat menarik adalah pergeseran apabila terjadi kedua striker membuka ruang gerak ke sayap, dan di situ momen yang 2 kali dilakukan oleh Robertino Pugliara dengan melakukan dribbling masuk dalam kotak penalti mengarah langsung ke jantung pertahanan, dan itu berhasil. Ini satu strategi mungkin yang dilakukan oleh pelatih Jenderal Sudirman. Ya, karena sering sekali memang biasanya Robertino Pugliara bermain di sektor tengah. Iya. Gelandang tengah. Sebagai playmaker. Betul. Cukup unik memang rotasi yang terjadi di kubu Persija Jakarta. Robertino Pugliara, ada Fajar Handika juga dari di sana. Park Kyung Min akan mengambil sepak pojok. Silakan Park Kyung, baik sekali tadi. Dan hampir saja, cukup baik memang tendangan kaki kiri dari Park Kyung Min tadi. Iya, kita lihat Sarizal yang naik begitu jauh, mendapatkan bola mengarah ke tiang jauh dari Park Kyung Min. Ini dia crossing yang cukup baik dengan kaki kiri. Sangat-sangat baik, Fe. Lolos dari penjagaan, namun sayang sekali heading dari Sarizal tadi masih menyamping dari gawang Khairul Huda. Balik kali ini, Persija Jakarta, Johan Johansyah. Kupas tadi maksudnya, berikan kepada Rahmat Afandi. Kali bola dikuasai oleh anak-anak Persela Lamongan. Robertino Pugliara. Firmansyah kali ini. Javier tadi. Sanmin. Balik Johan Johansyah. Begitu aktif dia beroperasi di sayap kiri. Amarzuki yang posisinya kali ini ditarik sedikit ke belakang. Ya, kita lihat Gustavo Lopez memang konsentrasi di lutut sebelah kanan ya, Fe. Seperti diikat, dikompres ya, dengan es batu tentunya. Itu saja sebuah kerugian bagi Persela Lamongan. Bahaya kali ini masih dapat diamankan oleh Gali Sudaryono. Setelah laga pada sore hari ini, Persela akan bertandang ke kandang PSPS Pekanbaru sebelum bertandang atau menjamu Pelita Bandung Raya. Sementara Persija akan melawan Madura United. Dan nampaknya memang Madura United sedang naik daun kali ini. Ya, Mario Kostas, ini saya rasa ini sentuhan pertama di babak kedua bagi seorang Mario Kostas. Catur kali ini, dengan kaki kanan dari Catur Pamungkas tadi masih belum sama sekali mencapai target. Ya, namun satu tindakan atau juga satu percobaan yang sangat positif dari Catur. Bisa melakukan shock terapi terhadap Gali Sudaryono. Namun sayang tendangannya memang tidak mengarah ke gawang. Agak sedikit berubah alur permainan daripada Persela. Di mana tadi memang di babak pertama Gustavo lebih banyak berperan di tengah, memberikan kontribusi bagus bagi timnya. Namun sejauh ini kita belum melihat peran dari Catur maupun juga Fajar Handika yang bisa membangun skema permainan mulai dari tengah untuk bisa memberikan alur serangan ke depan. Pugliara. Kali Ferry Komul. Ferry Komul ya. Sharoni. Ya, maksud tadi mungkin Ferry Komul mencoba langsung melesakan tendangan langsung ke gawang dari Khairul Huda, karena memang Ferry Komul memiliki tendangan geledek yang cukup keras. Sepertinya seakan-akan seperti tipikal daripada pemain bertahan daripada Persija yang biasanya memang Fabiano yang mengambil tendangan seperti ini dan mengarahkannya langsung ke gawang. Namun sepertinya menurut saya harus ada sedikit variasi yang dilakukan oleh pemain Persija dengan jarak yang begitu jauh.
Itu dia. Paling tidak bisa membuat suatu scrimmage di dalam kotak penalti, paling tidak crossing ke dalam kotak penalti dan membuat peluang. Ya. Artinya tidak sia-sia pelanggaran yang didapat. Kita masih menantikan apakah ada variasi-variasi yang akan diberikan oleh para pemain Persija Jakarta. Oh, Rahmat Afandi tadi masih dapat diblok oleh Han Sang-min. Syaroni, Roman Gullian tadi. Ya, ini dia, kita lihat kontribusi dari Catur yang menurut saya memang masih di bawah daripada Gustavo Lopez ya, dari visi bermain ya. Betul. Terlalu cepat untuk mengambil keputusan melakukan crossing tadi. Ya, corner. Ditempel begitu ketat oleh barisan belakang dari Persela Lamongan. Partai semakin panas saja, mitra sepak bola Antv. Syaroni. Balik Johan Juansyah. Dapat diblok oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Syaroni tadi. Ya, nampaknya justru Anindito, yang akan dimasukkan di babak kedua ini, Cukup menarik, cukup menarik. Kita lihat memang Anindito yang diturunkan, yang akan disiapkan. Tentunya untuk menambah daya dobrak dari sayap. Ya, sudah lama memang kita tidak melihat aksi-aksi brilian dari Anindito Wahyu. Pemain datangkan dari Mitra Kukar. Marzuki kali ini mencoba menekan para pemain Persela Lamongan. Kyunmin. Ya, kita masih menantikan siapakah yang akan ditarik keluar oleh Coach Sudirman dan digantikan oleh Anindito. Nampaknya apabila melihat dari posisi, mungkin Johan Salah yang akan digantikan. Ya. Kita akan lihat. Ya, nampaknya tepat sekali. Ya, betul sekali prediksi Bung VV. Johansyah harus ditarik keluar di awal babak kedua ini, digantikan oleh Anindito Wahyu. Satu keputusan menurut saya yang sangat tepat juga, karena kita tahu juga Johan sudah mendapatkan satu kartu kuning. Ya. Dan untuk mencegah kartu kuning kedua, ditarik keluar dengan masukan Anindito, paling tidak juga darah segar, juga tenaga baru yang diharapkan dari sektor sayap bisa merubah skema permainan. Betul. Diharapkan dari Anindito. Kita masih menantikan aksi-aksi brilian dari Anindito Wahyu, pemain yang begitu bersinar pada ajang Inter Island Cup lalu. Sentuhan pertama Anindito Wahyu tadi. Kembali Park Kyung-min mencari kawan di sana. Coba melewati Jana Arifin tadi. Firmansyah. Pugliara. Iya. Ini dia, kita lihat bagaimana skill dari Robertino Pugliara. Oh, berbahaya kali ini. Mendapatkan ruang tembak tadi. Oh, sayang sekali terpleset sedikit, Ya, kita lihat strategi memang yang dilakukan oleh Coach Sudirman, di mana memang menempatkan Robertino Pugliara dengan kecepatan dan juga kemampuan skill individu dribbling yang sangat baik. Kita lihat di sini, dengan tiba-tiba langsung masuk ke tengah mencari peluang, dan kita lihat begitu kacaunya di pertahanan dari Persela. Namun sangat disayangkan pada saat melakukan syuting sedikit terpleset dan bola begitu lemah. Sayang sekali tadi, sepakan kaki kiri dari Robertino Pugliara yang berhasil menyisir dari sayap dan menusuk langsung tadi ke pertahanan dari Persela Lamongan. Robertino Pugliara, main bernomor punggung 10. Syaroni tadi, yang umpan maksudnya kepada Pedro Javier. Ini Syaroni, pemain bertubuh sangat atletis.
Dengan gawang kali ini. Kembali untuk Persela Lamongan. Khairul Huda. Oh, hampir saja kesalahan dari pemain Persija tadi. Betul. Kembali kita belum melihat adanya perubahan permainan dari Mario Kostas. Mario Kostas, saya baru ingin menanyakan itu, Fe. Terlihat sangat jelas ya, Fe ya. Betul, masih sama seperti babak pertama tadi. Belum ada suplai bola terhadap dirinya. Karena memang biasanya pemain yang satu ini diplot sebagai striker tunggal dan dimanjakan dengan umpan-umpan dari Lopez dan juga dari sayap kanan dan sayap kiri Persela Lamongan. Balik kali ini Persela mencoba membangun serangan. Fajar Handika shooting langsung. Sebuah percobaan dari Fajar Handika. Fajar Handika memang terkenal dengan cannonball ya. Nah, dari jarak jauh semasa dia bermain untuk PSPS Pekanbaru sering dilakukan. Namun sayang sekali kita lihat tendangannya masih belum terarah. Oman Ulian mencoba membuk bola tadi, buang jauh ke depan. Dari Kostas tadi. Syamsul Arif kali ini. Sendiri saya dia, masih Syamsul Arif. Umpan yang tidak bagus, Fe. Ya. Zainal, sayang sekali kita lihat maksud sebenarnya baik untuk mengarahkan ke depan, namun sayang sekali tidak maksimal crossing. Berbahaya kali ini Pedro Javier. Cari kawan dia di sana. Buliara. Dapat direbut oleh barisan pertahanan dari Persela. Saroni kembali. Begitu aktif peran Saroni pada sore hari ini. Khususnya di babak kedua. Anindito Wahyu. Masih ada Han Sang-min tadi. Marzuki. Ya, Anindito Wahyu. Inisiatif yang begitu baik meminta bola dia. Darah segar di babak kedua ini bagi Persija Jakarta. Kita masih menantikan aksi-aksi brilian dari Anindito. Baik tadi sebuah kesempatan. Saroni tadi nampaknya. Ya cukup baik kita lihat di sini bagaimana gerakan dari Saroni untuk bisa mencari celah melakukan shooting. Namun sayang sekali tendangannya tidak mengarah ke gawang. Sementara ini adalah jajaran bench daripada Persija. Ya, apabila kita flashback ke musim lalu, Persija finish di posisi kelima dengan raihan 52 poin. Tentunya ini bukan posisi yang baik untuk Persija musim ini, Ya, kita bisa katakan bahwa memang harus realistis. Ya. Iwan, karena kita melihat memang skuad yang dimiliki Persija saat ini memang murni pemain-pemain muda dan juga pemain baru yang ada juga baru pertama sekali terjun di kancah ISL. Betul. Paling kira memang mereka perlu proses untuk bisa mendapatkan penampilan terbaiknya dan juga jam terbang bagi para pemain mudanya. Ya. Artinya kompetisi masih panjang. Masih panjang. Ya, bukan berarti adalah harga mati di saat ini mereka ada di bawah dasar klasmen dan akan mengartikan mereka akan terdegradasi. Tentunya akan ada evaluasi di musim kedua nanti untuk bisa mungkin untuk kembali merekrut pemain-pemain baru berpengalaman. Ini Indra di sana berduel dia dengan Firmansyah. Baik, kita lihat bagaimana peran dari Firmansyah, pemain muda yang tanggung jawabnya sangat besar, berada di posisi dari Esme Sofyan. Javier juga masih menantikan umpan-umpan yang memanjakan dirinya. Mario Kostas kali ini. Peluang pertama. Betul. Di babak kedua ini. Dan mungkin adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Kostas untuk dapat celah melakukan syuting dari jarak jauh. Cuman belum juga mengarah ke gawang. Sebuah kesempatan yang cukup baik tadi dimiliki oleh Mario Kostas. Cetak gol terbanyak bagi Persela Lamongan musim lalu. Kembali Kostas. Maksudnya berikan seloran bola tadi kepada Syamsul Arif. Baik sekali, Anindito.
Bola coba dikejar kali ini oleh Rahmat Afandi. Park Hyung-min. Umpan yang cukup terukur sebetulnya, berikan kepada Robertino Pugliara. Skor masih 1-1 mitra sepak bola Antv. Masih sama-sama mencoba mencari celah para pemain Persija dan juga Persela Lamongan. Baik sekali. Park Hyung-min. Park Hyung-min! Sebuah terjangan kaki kiri tadi dari Park Hyung-min. Langsung saja mencoba peruntungan tadi terhadap Khairul Huda. Ya, walaupun sebenarnya tadi kita lihat pergerakan dari Pedro Javier yang bergerak untuk kembali meminta bola crossing dari Park. Namun kita lihat tendangan Park langsung ke arah gawang. Keras memang. Ya. Namun masih di atas gawang dari Khairul Huda. Satu percobaan menurut saya memang harus dilakukan. Karena memang dia mendapatkan celah. Ruang tembak yang sangat terbuka. Dan itu yang membuat Khairul Huda juga agak sedikit marah pada rekan-rekan yang tidak melakukan blocking. Betul. Ya, pelanggaran apa yang terjadi terhadap Amar Zuki. Melalui Zainal Arifin tadi, dari Amar Zuki. Ya, sedikit berbenturan memang dari Amar Zuki dan Zainal Arifin. Pugliara. Berduel kali ini Pedro Javier. Kembali sebuah serangan mitra sepak bola. Sangat lemah tadi. Dan sangat ambisi sekali kita lihat Zainal Arifin. Betul. Walaupun memang mendapatkan kesempatan untuk melakukan syuting, namun pilihan kedua sebenarnya tadi ada Samsul Arif di depan. Pelanggaran tadi Fajar Handika. Ya, kedua klub baru sama-sama mengganti satu pemain. Nampaknya Persela Lamongan akan kembali memasukkan salah satu pemainnya. Erik Omul. Ya. Cukup baik penampilan Khairul Huda sepanjang babak kedua ini. Ya, nampaknya ada Danu Rosade. Disiapkan, kita masih menantikan siapa yang akan digantikan. Ya, Gilang Angga nampaknya harus keluar. Digantikan oleh pemain bernomor punggung 17 Danu Rosade, berusia 24 tahun. Main belakang. Ya, melihat memang untuk menahan laju dari sektor kiri dari Persija. Kita lihat di sini coach Didi Rudianto harus menggantikan pemain segar untuk bisa berduel dengan kecepatan di sana. Anegito yang juga punya kecepatan sangat baik. Iya. Nampaknya dengan faktor usia yang sudah masuk kepala 3, bagi seorang Gilang Angga agak sedikit lambat untuk beradu sprint. Ya. Melawan Anegito. Pada Mario Kostas tadi. Kembali Persela Lamongan. Iya. Ya. Satu tindakan seharusnya yang bisa dilakukan atau juga diberikan wasit kartu kuning kepada Syaroni yang sudah, ya ini dia, fluid sudah berbunyi dan Syaroni masih melakukan tendangan bola, membuang bola. Beruntung Syaroni tidak diganjar kartu kuning. Oleh free kick kali ini untuk Persela Lamongan. Kita juga belum melihat aksi-aksi dari Samsul Arif kembali karena memang para pemain Persija Jakarta bermain cukup baik. Dan untuk pergerakan dari para pemain tengah Persela Lamongan, saksikan Gali Sudaryono nampaknya memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Ada Zainal Arifin juga di sana.
jauh dari sasaran tadi. Kita lihat bagaimana begitu emosionalnya caretaker dari Persela. Iya. Ini di Indra tadi berusaha memberikan shooting yang baik, namun sayang masih jauh dari target. Kembali kali ini Persija Jakarta mencoba membangun serangan. Sudah ada Syamsul Arif tadi di sana. Jimmy Suparno, Mario Kostas. Sangat tidak berkutik kita lihat di sini peran dari seorang Kostas. Iya, setuju sekali, Fe. Yang menurut saya memang ini bukan penampilan terbaiknya di pertandingan hari ini. Namun pertandingan masih banyak waktu untuk dirinya untuk bisa mendapatkan peluang terbaik. Ya. Banyak juga pemain yang tidak tampil baik dalam cara permainannya, namun bisa saja mendapatkan bola-bola keberuntungan dan bisa mencetak Iya. gol. Kali ini Dito Wahyu. Ini Komul kali ini. Syarizal. Masih berkutik di belakang. Oh, berbahaya kali ini. Serangan balik Fajar Handika. Baik sekali. Awalan cukup baik dari Syarizal tadi. Dan Nur Sade, pemain yang baru saya dimasukkan di babak kedua ini. Pemain belakang. Anggaran kembali terjadi. Iya. Kartu kuning bagi Fajar Andika. Fajar Handika seringkali dia menyisir dari pertahanan sebelah kiri Persija Jakarta. Namun kembali belum memberikan peluang-peluang yang memanjakan bagi Mario Kostas. Kita masih menantikan, masih panjang perjalanan atau waktu yang tersisa. Saksikan Dito Wahyu. Pedro Javier sudah bersiap-siap dia. Anindra Wahyu, rendah saya dari bola, masih mengenai atau membentur kepala dari Mario Kostas. Dan Rosade tadi, Mario Kostas. Ya, kembali kehilangan bola. Kita lihat. Kontrol bola. Duel juga melawan para pemain Persija. Terus kita lihat kehilangan bola. Kostas. Kali Pugliara. Ya, nampaknya Devri Rizky, Ya. sesuai dengan prediksi VV tadi. Tentu. Kita lihat memang kebutuhan dari strategi Ya, yang diharapkan mungkin oleh Coach Sudirman. Memang udah waktunya untuk menurunkan Devri Rizky. betul. Waktu tersisa paling tidak 15 menit yang diharapkan bisa menjadi momen terbaik bagi Devri Rizky membantu untuk mengangkat permainan Persija. Jimmy Suparno tadi. Mana Syamsul Arif. Oh, Syamsul Arif tertinggal bolanya. Maksudnya melakukan akselerasi tadi. Berjino Pugliara jauh ke depan dia. Dedi Indra. Dari Syamsul. Syaroni kali ini. Oh, Hampir saja membahayakan gawang dari Khairul Huda tadi. Roman Gulian. Rahmat Afandi masih membutuhkan peluang-peluang seperti di babak pertama tadi. Masih cukup waktu yang tersisa untuk kedua kesebelasan mengembangkan permainannya. Pergantian pemain kedua bagi Persija Jakarta. ya. Park Chung Min ditarik keluar. Betul. Dan tentunya Anindito akan bermain di dalam, sementara Devri Rizky akan bermain di sektor sayap kiri. Atau juga bisa berubah
dengan Anindito di kiri atau Devi di kiri, di kanan ada Anindito. Sementara Robertino bisa saja masuk ke tengah. Banyak sebenarnya variasi yang bisa dilakukan. Ya. Perubahan strategi memang tergantung bagaimana situasi dalam lapangan. Karena kita lihat di sini Anindito masih tetap berada di sektor sebelah kiri. Ini cukup menarik. Kita lihat bagaimana caretaker berdiskusi dengan kapten tim Gustavo Lopez untuk mungkin mencari atau juga merubah strategi permainan dari timnya. Iya. Sepertinya ingin memasukkan satu pemain lagi. Betul. Namun dia berdiskusi terlebih dahulu. Ya, ada wajah ketidakpuasan dari ekspresi Didik Ludianto tadi, Ve. Iya. Ini dia, Devi Rizky. Devi Rizky, pemain yang baru saja dimasukkan tadi. Usianya masih 25 tahun. Marzuki. Dari Komul tadi. Firmansyah kali ini. Bola kembali pada kaki Firmansyah. Masih berkutat di lini tengah. Aliran bola. Kita masih menantikan pergerakan-pergerakan dari duet maut Kostas dan juga Syamsul Arif. Buang saya dari bola oleh Firmansyah. Komul tadi. Tempel ketat Pedro Javier oleh Dedi Indra. Tampak sudah terbincang-bincang Dedi Indra. Betul. Seperti kelelahan dan juga mungkin mengalami cedera. Masih ada satu nama untuk sektor kiri. Kita di situ ada Saiful Lewinusa. Betul. Ya, lemparan ke dalam kali ini. Firmansyah. Ancang-ancang yang cukup jauh. Oh, sudah sedikit mengarah ke gawang dari Khairul Huda tadi. Tandukan dari Pedro Javier. Ya, kita lihat. Betul sekali tadi kita lihat Dedi Indra nampaknya. Iya, betul sekali, Ve. Yang sudah mengalami cedera. Makanya akan segera ada pergantian pemain terakhir bagi Persela Lamongan. Piano Rosa Beltram ada di tribun penonton kali ini karena akibat dari akumulasi kartu kuning. Supporter setia dari Persela Lamongan, Lamania juga masih setia mendukung tim kesayangannya. Serta Jackmania. Inilah dia ekspresi Lucky yang sangat fanatik dengan klub kesayangannya. Tadi di babak pertama sempat mereka melepas bajunya, Ve. Sekarang sudah kembali berkostum biru-biru. Kita kembali ke lapangan. Ya, bola fair play tadi diberikan oleh Pedro Javier. Kita juga sudah beberapa menit tidak menyebut nama Rahmat Afandi, Ve. Betul. Semakin tidak terlihat juga peran dari Rahmat Afandi. Ya, nampaknya memang di babak kedua ini sedikit minim soloran-soloran atau umpan-umpan terhadap Rahmat Afandi. Dan mungkin juga sepertinya juga faktor stamina yang sudah mulai menurun. Betul. Kembali Persela Lamongan kali. Oh, berbahaya. Mario Kostas kali ini. Mario Kostas. Oh, berduel itu dengan Firmansyah. Ya, itu tadi saya bilang. Tidak selamanya pemain yang mungkin berpenampilan tidak begitu maksimal dalam pertandingannya tidak bisa mencetak gol. Bisa saja dapat bola-bola aneh seperti tadi. Betul. Namun sayang sekali peluang yang mengarah kepada Mario Kostas tidak bisa dimaksimalkan. Sang Min tadi menyundul bola. Andita Wahyu kali ini cepat sekali dia. Begitu gesit. Kita saksikan pergerakan penetrasi yang begitu bagus. Pedro Javier, masih ada Hang Sang Min di sana. Ya, bagus sekali penjagaan Hang Sang Min.
Nggak jelas tadi Mario Kostas. Padahal ada rekannya di sana jauh lebih dekat. Zainal Arifin. Dan dulu saat ini kita saksikan apakah akan ada pergantian pemain terakhir bagi kubu Persela Lamongan. Nampaknya kita lihat Saiful Yunusa udah disiapkan. Betul Ya, sekali. betul sekali, Fe. Saiful Yunusa. Penggantian Dedi Indra tadi. Pedro Avila. Oh! Bahaya tadi. Ya, namun memang penjaga gawang sangat dilindungi Betul. di kotak ini. Kita saksikan apakah Khairul Huda mengalami benturan yang cukup parah tadi. Devi Rizky nampaknya memberikan umpan yang cukup baik. Ya, menabrak tadi kita lihat Pedro Avila di saat kita lihat sini kalau udah melakukan tangkapan. Ya. Ini dia sedikit terlambat kita lihat lompatan dan tendangan Pedro Avila. Kiper yang cukup senior juga untuk Persela Lamongan. Ya, memang nampaknya Dedi Indra mengalami cedera yang cukup serius, Fe. Bagian ankle-nya tadi kita lihat mengalami cedera. Ya, betul. Engkel kaki sebelah kiri. Jelas sekali tadi sudah sedikit terpincang-pincang. Kali Pugliara kali ini baik sekali. Robertino Pugliara menusuk dia. Wow. Tanpa berpikir panjang dari Fajar Handika langsung membuang bola. Kita lihat bagaimana skill individu yang sangat baik dari seorang Robertino Pugliara. Iya. Sangat merepotkan bahkan 2 dan 3 pemain dari Persela. Makanya pada laga sore hari ini Robertino Pugliara sedang sangat on fire. Dari Komol masih membentur Roman Gulian tadi. Ya, Jimmy Suparno juga sudah mulai sedikit kelelahan nampaknya. Mario Kostas, oh kembali kepada Kostas kali ini. Sentuhan 1-2 dari Kostas dan Syamsul Arif, namun sayang memang postur tubuh Kostas kalah sprint dengan para pemain belakang Persija Jakarta. Ya, bukan tipikal dari seorang Kostas untuk beradu sprint, Beradu sprint, dengan pemain-pemain belakang. Karena itu juga Kostas merupakan pemain yang mempunyai skill killing ball yang memang bola lebih bagus mengarah kepada dirinya. Iya. Peluang-peluang yang banyak ke kita memang bola banyak lebih mengarah kepada dirinya, bukan bola-bola sprint. Kali Fajar Handika. Arifin tadi. Oh, Mario Kostas sudah berdiri sendiri. Syamsul Arif coba melakukan percobaan, masih membentur barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Wow. Ya, cukup sakit tentunya Ya, Firmansyah saat terjatuh. Tidak ada faktor sengaja memang dari Kostas. ya kita saksikan kembali dalam tayangan lawan Mitra Sepak Ya. Bola. Ya, Terjatuh memang Kostas tadi, hilang keseimbangan. Aw. ya. Ya, Posisi terjatuh seperti ini yang sangat berbahaya, Fik. betul. Nampaknya mengenai tulang ekor dari Firmansyah tadi. Ya, dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Sementara itu Lamania tidak henti-hentinya dia memberikan supportnya untuk Persela. Sementara Jakmania juga supporter fanatik dari Persija. Dan akan sangat rugi bagi Persija apabila memang hasil ini berakhir dengan skor draw. Ya, Karena memang mereka harus selalu bisa memaksimalkan poin bermain di kandang untuk bisa merangsek naik ke papan tengah tentunya. ya, Persija dan Persidafon sama-sama berada di dasar klasemen. Oleh Jimmy Suparno kali ini. Dilanggar tadi oleh Andito Wahyu. Saya sudah rindu menyebut nama Rahmat Afandi, Fe. Memang seperti yang Bung Fefe katakan tadi, mungkin saja faktor kelelahan fisik. Dan juga emang alur bola belum banyak kita Iya. lihat mengarah kepada Fandi. Kita lihat di sini lebih banyak peran atau pergerakan daripada pemain sayap, di mana Anindito dan juga Devi Rizky yang lebih berperan untuk melakukan crossing ke tengah, dan tidak adanya memang bola-bola terupas mengarah kepada Fandi yang menyebabkan memang agak sedikit minim bola yang didapatnya. Balik kali ini Anindito Wahyu.
Baik sekali tadi dia. Kembali kita lihat akurasi passing through pass Betul. yang dimaksud kemarin kepada Fandi tidak begitu maksimal. Ya, faktor komunikasi. Ya, memang sangat disayangkan ketika Persija mendapatkan sebuah peluang seperti tadi, bola tidak mengenai sasaran tadi, atau umpan-umpan juga jadi sia-sia. Syamsul Arif kali ini kembali Persela Lamongan. Ada Mario Costa di sana. Oh, hampir saja kembali blunder dilakukan oleh Gali Sudaryono mitra sepak bola. Pedro Javier baik sekali. Masih Pedro Javier mencoba beradu sprint dia. Oh iya, baik sekali Catur yang langsung turun untuk melakukan cover terhadap sprint Pedro Javier. Iya. Membuang bola. Masih ada peluang dari sepak pojok bagi tim Persija. Sementara itu kita lihat tadi bagaimana Gali tadi sebenarnya terjatuh. Ya. Saksikan tampaknya Gali sedikit meringis kesakitan. Ya, Fe, apabila kita melihat para penjaga gawang yang dimiliki Persija antara Gali dan juga Adiksi, sebetulnya Adiksi juga memiliki masa depan yang cukup cerah di Persija, Fe. Betul, namun kita lihat memang Adiksi mempunyai jam terbang yang sangat minim. Dan memang sebenarnya dia adalah kiper pelapis bagi Gali apabila mungkin Gali cedera ataupun juga mungkin mendapatkan akumulasi kartu. Iya. Namun justru malah penampilan buruk dari Gali yang akhirnya memaksakan pelatih untuk menurunkan Adiksi. Dan ini mungkin menurut saya juga satu tantangan bagi Adiksi dari segi mental dan juga paling tidak bisa menambah jam terbangnya, pengalamannya. Ya. Namun sejauh ini memang saya berpikir bahwa memang Persija masih membutuhkan sosok seorang striker yang mempunyai pengalaman cukup baik yang mungkin mungkin Andri Tani. Betul. Sosok mungkin yang masih bisa sangat pantas untuk direkrut kembali. Sebuah kesempatan tadi masih dapat ditip bola oleh Khairul Huda. Ya, kita saksikan Mario Costas memaksa untuk merebut bola tadi. Ya, dan kami memiliki info sepak bola terbaru mitra sepak bola di mana pelatih Pelita Bandung Raya Simon McManamy dipecat, digantikan oleh Darko Jankovic, direktur teknik dari Pelita Bandung Raya. Ya, karena memang kemarin PBR baru saja dikalahkan oleh tim tamu Persita Tangerang dengan skor tipis 0-1. Saksikan ada sedikit perebutan antara Zainar Arifin tadi dan Syahrizal. Ya, satu hal memang yang kerap sekali terjadi dalam sepak bola, apabila prestasi tidak bisa begitu baik atau berkembang dalam satu tim, Ya. akan menjadi risiko bagi setiap pelatih untuk mendapatkan pemecatan. Betul. Namun menurut saya lain halnya juga apabila memang tim-tim baru memang yang baru turun dan juga memerlukan waktu proses Ya. untuk pembentukan tim. Ya. Tentunya juga mungkin harusnya ada sedikit evaluasi hingga memasuki musim kedua seharusnya. Berbahaya kali ini Zainar Arifin tadi. Ya, Menusuk, merangsek naik dia. satu blocking yang sangat berarti dari lini pertahanan Persija. Nampaknya Saroni ya, Iya. kembali Saroni melakukan tackling yang sangat berarti untuk mencegah Ferry Komo lewat. Ya. Dan ini dia blocking dari Saroni. Oh, baik sekali. Tidak terbayangkan apabila tadi Syaroni tidak melakukan blocking seperti tadi. Betul. Bisa saja bola tadi merepotkan gawang dari Gali Sudaryono. Kembali kali ini peluang bagi Persela Lamongan. Wow. Oh, masih ada Mario Costas di sana. Bukan harinya memang kita lihat Kostas ini. Iya. Menit akhir. Ini dia yang sangat menarik tentunya. Betul. Tampaknya Apakah menit akhir coba akan- dimaksimalkan. Betul. Apakah akan ada gol tercipta 4 menit? Iya, 4 menit justru, tambahan waktu yang diberikan. Kedua kesempatan atau kedua klub masih dapat mengembangkan permainan selama 4 menit lamanya. Saya rasa masih ada kemungkinan gol terjadi. Karena baik Persija maupun Persela Lamongan masih sama-sama bermain begitu Spartan untuk bisa melesakkan gol tambahan. Ya, kembali bola keluar, kita saksikan Muruh Lamania, bendera-bendera besar di sana, seperti layaknya liga-liga Italia, Ve. Ya. Dan juga ada yang merekam
Ya. Dengan handphone ya. Cukup menarik kita lihat. Betul. Supporter Lamania dan para koordinatornya. Ya, kita saksikan ekspresi Didik Dianto tadi. Menyarankan seluruh pemainnya untuk turun membantu pertahanan dari Persela Lamongan. Roman Julian nempel ketat Pedro Javier. Andito Wahyu sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya bola dilitin dan tadi tinjuan dari Khairul Huda justru membalikan bola mengarah ke gawangnya, Ve. Kita saksikan kembali dalam tayangan lambat. Hampir saja blunder kita lihat. Iya. Apakah masih mengenai tiang? Tidak. Nampaknya mengenai tiang, Ve. Tidak, bola keluar langsung. Oh, bola langsung keluar, ya. Hampir saja dari Khairul Huda. Kembali kali ini keuntungan untuk Persija Jakarta. Anindito Wahyu. Baik sekali. Ya, Mario Kostas. Bawa sendirian saja kita saksikan. Kembali kali ini sebuah kesempatan cukup baik. Syamsul Arif gol! Syamsul Arif berhasil membuka asa bagi tim tamu Persela Lamongan. 1-2 skor sementara. Ya, kita lihat di menit-menit akhir, akhirnya Syamsul Arif membenamkan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo. Yang dikatakan adalah stadion yang sangat-sangat bisa membantu Persija dalam setiap pertandingannya. Namun kita di sini bagaimana Jack Mania terdiam dengan gol Syamsul di menit-menit akhir. Kita lihat bagaimana ekspresi dari Syamsul begitu luar biasa. Ini dia serangan balik yang cukup cepat dan kita lihat menipu Firmansyah, menarik kembali ke kanan dan ini dia tendangan yang sangat keras. Bam! Mengenai kaki dari Firmansyah dan akhirnya bola gol masuk ke gawang dari Galis Sudaryono. 1-2 bagi Persela Lamongan. Ya, luar biasa memang. Inilah dia yang ditunggu-tunggu, duet dari Mario Kostas dan juga Syamsul Arif. Kembali mencetak namanya dalam papan skor. Syamsul Arif. Luar biasa memang pemain yang satu ini. Ya, setelah diberikan kepercayaan bagi Syamsul Arif, kita lihat di sini semakin terlihat kesuburannya. Iya. Walaupun sepertinya memang seakan-akan tidak begitu baik kerjasamanya dengan Kostas di babak pertama tadi. Oh, kembali kali ini sebuah peluang. Namun kita lihat di sini justru Kostas lah yang memberikan umpan tadi melalui running with the ball yang begitu cepat. Dan akhirnya Samsung mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Sanmin tadi membuang bola Kembali, jauh. Ya. bisa saya katakan bahwa tidak selamanya pemain yang berpenampilan tidak begitu maksimal dalam satu pertandingan. Walaupun tidak mencetak gol, namun dia memberikan sesuatu keuntungan bagi timnya melalui asis. Iya. Walaupun memang tadi bola sedikit deflection memang tadi mengenai kaki dari Firmansyah, cuman tapi tidak dapat menampung laju bola tadi Galis Sudaryono. Akhirnya pada menit ke-93 Syamsul Arif mempertegas kemenangan nampaknya bagi Persela Lamongan pada sore hari ini. Kita masih melihat di sisa-sisa menit akhir. Tinggal menunggu hitungan detik saja nampaknya. Babak kedua ini akan berakhir. Mitra sepak bola Marzuki tadi. Firmansyah umpan jauh ke depan. Masih ada kesempatan kali ini. Oh! Ahmad Afandi justru di menit-menit akhir. Ini kesempatan terakhir bagi Persija Jakarta saya rasa, Ve. Betul. Melalui sepak pojok. Ahmad Afandi sudah dilakukan tadi. Dan mitra sepak bola nampaknya wasit Juari telah membunyikan peluit panjangnya dan kemenangan mutlak dimiliki oleh tim tamu Persela Lamongan. Skor berakhir 1-2 lewat gol yang berhasil dilesakan oleh Syamsul Arif, gol kemenangan pada menit ke-93 tadi. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Indonesia Super League Antv.